Selamat pagi Sobat Pembelajar, ketemu lagi dengan saya Coach Syahidin. Pembahasan materi kali ini adalah The Art of Closing. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas bagaimana The Art of Opening, sekarang kita bahas tentang The Art of Closing. Banyak orang ketika melakukan public speaking hanya ditutup dengan sekian pidato dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi banget ya. Ya, kali ini kita bagaimana meramu penutupan public speaking dengan baik. Ada 6 seni dalam menutup. Yang pertama, kita bisa gunakan storytelling. Ya, storytelling hampir sama dengan di opening. Storytelling dalam hal ini adalah menutup public speaking dengan sebuah cerita. Misalnya Anda bercerita tentang bagaimana seorang anak yang tadinya grogi, kemudian karena belajar public speaking, kemudian menjadi baik. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian, saya mengenal seorang anak. Anak ini adalah anak yang tadinya sangat grogi. Pada suatu hari, dia diminta oleh gurunya saat di kelas 8 SD, kelas 8 SMP maksud saya, untuk pidato bahasa Indonesia. Tapi karena dia grogi, tiba-tiba kakinya gemeteran. Karena gemeteran, akhirnya anak ini memutuskan untuk mengulang. Tapi ternyata tidak sampai di sini. Anak ini mengalami demam panggung yang berkesudahan. Sampai akhirnya pada suatu hari dia mencoba kembali, dia melatih public speakingnya dan dia berhasil. Artinya adalah public speaking bukan soal pengetahuan, public speaking adalah soal skill, public speaking adalah soal bagaimana keterampilan berlatih. Dan saya yakin teman-teman bisa. Ini adalah contoh dari pertama adalah storytelling ya. Jadi teknik yang pertama adalah storytelling. Yang kedua, teknik kedua adalah ajakan. Ajakan artinya mengajak audiens sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya kita tadi ngomongin tentang bagaimana mengurangi rasa grogi. Berarti bagaimana penutupannya itu kita mengajak audiens untuk sama-sama berlatih. Misalnya begini, Bapak Ibu sekalian, terima kasih seharian ini kita sudah belajar bersama. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu semua menjadikan public speaking bukan sekedar pengetahuan, melainkan sebuah keterampilan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk selalu berlatih setiap hari. Itu adalah ajakan. Teknik yang ketiga adalah janji atau ikrar. Apa bedanya janji atau ikrar? Kalau ajakan kita mengajak, kalau janji atau ikrar berarti diucapkan seperti halnya kita bersumpah. Misalnya, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita sama-sama berjanji untuk mempraktekkan public speaking? Setuju? Setuju. Oke, baik Bapak Ibu, ada 5 hal yang perlu kita sepakati bareng-bareng ya. Janji ya. Pertama, kita harus latihan setiap hari. Setuju? Setuju. Yang kedua, kita harus latihan. Nah, ada poin-poin yang disampaikan. Itu adalah janji. Kemudian yang keempat adalah pantun, teman-teman. Menutup public speaking boleh dengan pantun. Tapi jangan lupa, pantun di sini tidak boleh ngasal. Sampaikan pantun dengan baik, ngarang dulu ya. Jadi jangan sampai pantunnya tidak berhubungan. Yang kelima adalah bernyanyi ya. Public speaking juga bisa ditutup dengan bernyanyi. Misalnya ketika kakak-kakak memberikan training motivasi, kemudian menyanyi. Oke, adik-adik semua misalnya ya, audiensnya adalah anak-anak SMP, kita bisa nyanyi lagunya The Massive ya. Misalnya syukuri apa yang ada. Nah, seperti itu. Jadi kita nyanyi bareng-bareng ya. Dan yang keenam adalah kutipan. Kita bisa menggunakan kutipan seseorang, atau kita bisa mengarang bahkan kutipan sendiri, atau kita bisa mengatakan, menurut nenek saya, public speaking yang baik adalah ketika Anda berbicara dengan flowing yang bagus, dengan intonasi yang jelas. Nah, itu namanya kutipan. Jadi bisa kutipan menurut nenek saya. Ya, itu boleh. Jadi sekali lagi, itu ada 6 hal yang perlu kita pelajari dalam menutup public speaking. Terima kasih.